Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman berjualan. Untuk kali ini saya akan buat risol. Di sini sudah saya campur semua bahan ya, tepung terigu, tapioka, telur, garam, dan juga saya tambahkan margarin cair atau margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian tambahkan air, ini sebanyak 1300 ml ya, diaduk perlahan ya. Untuk airnya dimasukkan secara bertahap ya, sedikit dulu aduk sampai benar-benar larut ya. Kemudian tambahkan lagi airnya atau tambahkan sisa airnya hingga 1300 ml. Untuk satu resep ini menghasilkan 60 biji kulit risol, disesuaikan juga ya dengan besar kecilnya teflon. Dan saya pakai teflon yang kecil ukuran 18 cm. Oke, selanjutnya ini ayam yang sudah direbus, ayam filet ya, dan sudah disuir-suir, kemudian ditumis pakai bawang bombay dan bawang putih, tambahkan sedikit irisan daun bawang, tambahkan lada bubuk dan juga penyedap rasa. Oke, ini adonannya diaduk dulu ya sebelum digunakan. Oke, panaskan teflon di api yang kecil aja seperti ini. Kemudian masukkan 1 centong sayur yang ukuran sedang ya. Nah, kita ratakan seperti ini. Selanjutnya biarkan matang. Oke, ini kalau sisinya sudah mengering berarti ini sudah matang. Nah, selanjutnya diisi lagi ya untuk teflonnya. Nah, oke, sambil menunggu ini matang, kita akan isi kulit yang tadi pertama sudah matang ya. Nah, untuk ayamnya saya tambahkan mayones ya supaya agak sedikit lengket gitu ya, jadi tidak bertebaran. Ketika diisikan ke dalam kulitnya tidak terlalu ambiar gitu ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi mayones supaya lebih supaya lebih lumer gitu ya. Nah, ini dilipat aja. Nah, caranya seperti ini. Lipat bagian atas, kemudian lipat bagian samping kiri kanannya ya. Kemudian ini digulung. Nah, seperti ini. Oke, ini kita susun aja di wadah. Selanjutnya kita isi lagi untuk adonan yang berikutnya dan terus aja lakukan seperti ini hingga semuanya selesai. Untuk langkah berikutnya siapkan adonan pencelup ya. Di sini saya pakai pencelupnya itu sama seperti membuat adonan kulit ya. Dan ini adalah untuk adonan yang kedua. Jadi ini sisa adonannya ya. Jadi tidak saya buat adonan pencelup baru karena saya buatnya itu 2 kali adonan ya. Nah, karena ini keenceran, jadi saya celupkan ke dalam tepung kering, kemudian dicelupkan lagi ke pencelup basah, lalu dicelup ke tepung panir atau dibaluri dengan tepung panir ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini sisihkan aja, masukkan ke dalam freezer atau kulkas ya. Oke, ini untuk selanjutnya saya akan buat pastel. Untuk adonan pastelnya tidak saya tutorial ya di video ini. Mungkin di next video akan saya buat kembali ya untuk tutorial adonan pastelnya ya. Nah, ini lanjut aja setelah pastelnya dibagi-bagi ya adonannya ya. Kemudian ini dilebarkan seperti ini. Bentuk oval ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita isi. Untuk isiannya ini sayuran wortel dan kentang ya, menggunakan bumbu kari ya. Untuk tutorial resep cara pembuatan kulit pastel dan juga isian pastelnya, insya Allah ya di next video akan saya buat kembali. Tapi mungkin sedikit berbeda untuk isiannya, saya akan tambahkan ayam gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah dirapatkan ya seperti ini, kemudian tinggal kita kunci dengan cara dipilin ya seperti ini, kita tekuk-tekuk atau dilipat nih ke dalam seperti ini ya sambil ditekan supaya nanti tidak bocor ya. Oke, ini sudah jadi. Ini tidak terlalu besar ya ukurannya karena sesuai dengan harga ya. Oke, di sini saya buatnya itu 1 kilo dengan berat adonan pastelnya itu masing-masing 20 gram.
dan menghasilkan 80 biji pastel ya. Oke, di sini akan saya goreng setengah matang untuk pesanan di hari berikutnya ya, supaya tidak lengket. Jadi supaya memudahkan kita untuk cara penyimpanannya di freezer. Jadi saya akan goreng setengah matang, tapi tidak semua, sebagian, karena di malam ini pun ada pesanan untuk besok paginya ya, sebanyak 25 biji. Dan untuk hari selanjutnya itu 55 biji. Jadi total seluruhnya itu 80 biji pastel ya. Dan ini tidak ada lebihannya sama sekali ya, pas banget. 1 kilo itu dengan berat adonan 20 gram menghasilkan 80 biji pastel ya. Nah, ini saya akan goreng setengah matang untuk persiapan hari selanjutnya ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal didinginkan. Setelah didinginkan, kemas aja ke dalam plastik, lalu masukkan ke dalam freezer ya. Itu awet ya, tahan berminggu-minggu ya. Nah, untuk selanjutnya pesanannya itu adalah donat satuan. Di sini saya gunakan coklat batang. Nah, untuk cara melelehkannya, panaskan air atau didihkan air di panci, kemudian letakkan aja mangkuk yang berisi coklat yang sudah dipotong-potong, biarkan leleh dan aduk-aduk sampai teksturnya itu halus dan lembut ya. Oke, ini di sini saya pakai donatnya tuh donat frozen. Donat yang sudah saya buat sebelumnya, saya stok ya, karena kebetulan ya, alhamdulillah bukan kebetulan ya, ini semua udah Allah yang atur ya, rezeki tidak akan ketuker ya teman-teman. Nah, di sini tinggal dicelupkan aja ke dalam coklatnya. Kemudian ini bisa kita rapihkan, lalu kalau misalkan seperti ini ya, bisa kita rapihkan menggunakan sendok ya, bagian pinggir-pinggirannya ya. Dan coklat ini akan mengering ya dengan sendirinya ya nantinya. Oke, ini di sini untuk mempercantik tampilannya saya tambahkan red velvet atau crumble red velvet ya. Ini yang kasar supaya lebih cantik ya tampilannya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan buat varian lain. Di sini saya menggunakan meses ya untuk varian lainnya. Di sini saya menggunakan meses dengan full topping gitu ya. Nah, ini full ya. Nah, untuk yang lainnya ini akan saya tambahkan sprinkle trimit. Bentuknya seperti meses tapi agak sedikit panjang dan ini berkilau gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau samaan bisa beli di online ya. Cari aja sprinkle trimit atau bisa cek link di bawah judul ya. Oke, untuk varian yang lainnya ini saya pakai Oreo, bubuk Oreo yang dibubukkan ya, ini kasar-kasar gitu. Untuk hiasan atau tambahan topping bebas ya, bisa biskuit atau yang lain-lainnya ya. Disesuaikan aja dengan harga, dengan selera ya, jadi harus sesuai. Oke, selanjutnya ini akan saya kemas menggunakan plastik OPP yang berukuran 12x12. Ini sudah kering. Jadi kalau misalkan kita mengemas donat satuan ya, kalau misalkan toppingnya tidak mau full seperti ini ya, jadi cuma uwur-uwur aja di atasnya, jadi gunakanlah coklat batang atau coklat blok ya, atau coklat DCC ya. Jadi nanti akan kering dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan menggunakan glaze itu harus atau wajib banget ya menggunakan full topping ya. Jadi untuk red velvet atau topping-topping yang lainnya tuh harus full ya, supaya tidak belepetan ketika dikemas. Nah, ini sudah saya kemas ke dalam box ya. Ini sebanyak 25 biji. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan goreng pastelnya ya. Ini tadi tidak saya goreng setengah matang karena ini pesanannya itu memang untuk besok pagi, dan malam ini tuh saya buat memang pastelnya itu sekalian gitu ya. Jadi ini digoreng langsung matang ya. Untuk jumlahnya sama, ini pun 25 biji.
Untuk menggoreng pastel, goreng dengan minyak yang agak banyak, kemudian gunakan apinya tuh sedang aja, jangan sekaligus api besar ya, supaya hasilnya tuh cantik-cantik ya. Nah oke, ini sudah selesai digoreng. Selanjutnya saya akan goreng risol. Untuk jumlahnya ini sama juga 25 biji, ini risol ayam ya. Ini ada tips ya untuk menggoreng risol supaya hasilnya itu kokoh. Jadi setelah selesai buat risol, jadi jangan langsung digoreng. Masukkan dulu ke dalam kulkas atau freezer ya setengah beku. Kemudian baru digoreng. Nanti hasilnya tuh akan kokoh ya, tidak melewat-lewat. Dan gunakan minyak yang banyak, kemudian apinya tuh sedikit besar ya. Jangan besar banget ya karena khawatir gosong ya. Cukup besar aja gitu ya, sedang lah gitu ya. Atau disesuaikan aja, diatur sendiri untuk apinya ya. Tapi kalau misalkan kita goreng langsung tanpa dimasukkan dulu ke dalam freezer, itu hasilnya tuh akan melewat ya, jadi kurang kokoh gitu ya. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Nah ini sudah selesai semua digoreng. Lanjut, ini akan saya masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 kali 10 cm ya. Dan ini akan saya tambahkan cabai. Untuk mengemas kue basah ya, atau misalkan kue seperti ini ya. Jadi enaknya tuh kalau saya ya menggunakan plastik OPP karena sudah ada perekatnya ya. Jadi tinggal kita lepas perekatnya, ini tinggal dilipat aja seperti ini sudah rapat. Jadi tidak perlu menggunakan solasi ya, jadi bikin ribet. Ini lebih praktis ya plastiknya, menggunakan plastik OPP. Nah untuk risolnya tidak saya pakai cabai ya, tapi opsional kalau minta dipakaikan cabai ya pakaikan. Ini disesuaikan aja dengan permintaan ya. Oke nih, pesanannya sudah selesai semua. Semoga video ini banyak memberikan manfaat ya. Dan kita sharing aja sesama pedagang atau kita sharing ya untuk sesama penjual. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.